Kubro tidak mampu membelikan satu pakaian yang bagus untuk seorang putri pemegang kunci surga. Lalu kita yang tiap hari naik tekan, yang tiap hari makan enak, kita masih bilang kita orang miskin. Kita masih tak malu, kita masih takut, kita masih pelit. Hanya sekedar mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di mana kecintaan kita sama Nabi Muhammad? Buat siapa kita nanti di akhirat? Kalau bukan ingin pandangan daripada pandangannya Nabi Muhammad SAW. Sang putri berkata kepada ayahnya, ya Rasulullah, jangan pernah engkau tangisi pakaianku yang penuh dengan tambelan. Jangan pernah engkau sedihkan apa yang aku miliki. Tapi nanti, kata Sayyidatuna Khubabah Fatimah Zahra, 1400 tahun yang lalu dia berkata, tapi nanti setelah tidak ada aku, maka banyak umat dari umatku khususnya wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Banyak gak bu? Banyak gak? Di Cijuruk kayak gini? Banyak gak di sini yang masih berpakaian seperti telanjang? Banyak yang ditakuti sama Sayyidatuna Khubabah Fatimah Zahra. Dia berkata, jangan tangisi Rasulullah, pakaianku ini kenapa banyak tambalan? Karena nanti di akhir zaman akan dikurangi hisabnya sama Allah. Pakaian akan dapat hisab sama Allah. Lalu bagaimana kita nih? Ya bu, yang masih males tutup aurat, ditutup auratnya, tapi seperti telanjang. Apa kita masih mau masuk surga di benderanya Sayyidatuna Khubabah Fatimah Zahra? Di mana rasa malu kita sama Sayyidatuna Khubabah Fatimah Zahra? Ya bu, sampai Sayyidatuna Fatimah bilang apa? Nanti banyak umatku di antara wanita yang memakai baju seperti telanjang. Sudah bukti sekarang di dunia. Ya, sudah banyak bu. Dia berpakaian seperti telanjang. Dia pakai gamis tapi gamisnya ketat. Ya bu, yang seharusnya celana legging yang ketat dipakai di dalam, dia pakai di luar. Lalu surga mana? Kita bukan Sayyidatuna Khubabah Muti'ah yang nanti di surganya bareng dengan Sayyidatuna Khubabah Fatimah Zahra. Sampai Sayyidatuna Khubabah Fatimah Zahra iri dengan Sayyidah Muti'ah. Karena Rasulullah SAW berkata, wahai Fatimah, setelah umurul mu'minin, setelah istri-istrinya Nabi, para orang saleh masuk surga, maka surga pertama diinjak oleh Sayyidatuna Khubabah Muti'ah. Mengiring Sayyidatul Fatimah Zahra. Kemuliaan apa yang dimiliki oleh Sayyidatuna Khubabah Muti'ah yang bisa masuk surga memegang kendaraan daripada kendaraan Sayyidatuna Khubabah Fatimah Zahra? Mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir di sini kita bisa dapat wasilah masuk surganya Allah melalui jalur daripada jalurnya Sayyidatuna Khubabah Muti'ah. Perbuatan apa yang dikerjakan oleh Muti'ah? Muti'ah adalah seorang wanita yang cantik, wanita yang soleh, ibadahnya tidak pernah mengecewakan Allah, tapi ada dua amalan yang menjadikan dia masuk surganya bareng-bareng oleh sang putri Rasulullah SAW. Kira-kira kita mau nggak bu? Bu, mau masuk surga sama Sayyidatuna Khubabah Fatimah Zahra? Mudah-mudahan kita bisa pakai jalurnya daripada jalur Sayyidatuna Khubabah Muti'ah. Sayyidatuna Khubabah Muti'ah ini adalah seorang istri. Ya, kata Rasulullah, penasaran Sayyidatuna Fatimah Zahra. Ya bu, insya Allah 15 menit lagi Ustazah Eva, gak apa-apa? Ya, sekarang udah jam 11 nih, katanya jam 11, gimana, masih lanjut? Bu? Gak kesiangan? Gak marah? Gak kesel? Gak ngambek? Santai bu ya, saya bahas sedikit saja. Sayyidatuna Khubabah Muti'ah adalah seorang wanita sama seperti kita bu. Seorang istri yang menjalankan sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan,
dia menutup auratnya, tapi ada dua amalan yang menjadikan posisinya dia bisa masuk ke dalam surganya Allah bersama Sayyidatuna Khubabah Fatimatu Zahra. Bahkan dia yang memegang daripada kendaraannya Sayyidatuna Khubabah Fatimatu Zahra. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ibu mau nggak? Bu, mau nggak bu? Tipsnya mau? Yang pertama, Sayyidatuna Khubabah Fatimatu Zahra penasaran dengan Sayyidatuna Muti'ah. Kata Rasulullah, coba engkau dicari. Ya, Sayyidatuna Khubabah Muti'ah tinggal di pelataran dekat Masjid Madinah. Dicari sama Siti sama Binta Rasul, sama ama putrinya Rasulullah. Akhirnya ketemu. Saat rumahnya diketuk, Sayyidatuna Khubabah Fatimah mendengar suara indah daripada suara sang putri baginda besar Nabi Muhammad SAW. Berkata Sayyidatuna Khubabah Fatimah, Assalamualaikum ya Muti'ah. Terdengar di dalam suara sang putri tercinta. Dijawab, Waalaikumsalam binta Rasul. Saya tahu ini adalah putri Rasulullah. Ada gerangan apakah putri Rasulullah sampai ke rumah saya, sampai ke gubuk saya, sampai datang ke rumah saya? Ya, kata Sayyidatul Fatimatu Zahra, ya Muti'ah, boleh nggak saya masuk? Kata Muti'ah, sebentar, saya lihat dulu. Engkau datang bersama siapa wahai Fatimah? Oh, saya datang bersama Hasan. Kata Muti'ah, apa bu? Ya Fatimah, aku dipesan oleh suamiku untuk tidak menerima laki-laki selain daripada suamiku. Kata Sayyidatul Fatimah Zahra, Muti'ah, ini anak kecil Hasan masih baik. Meskipun dia baik, meskipun dia kecil, dia adalah laki-laki. Maka pulanglah engkau wahai Sayyidatul Fatimah, aku izin dulu sama suamiku, kira-kira besok boleh nggak aku nerima kamu dengan Sayyidina Hasan. Pulang Sayyidatuna Khubabah Fatimah Zahra. Datang lagi kebesokan harinya, Sayyidatuna Khubabah Fatimah dibawa Hasan sampai di rumah Muti'ah. Hasan dan Husain dibawa, diketuk lagi rumahnya Muti'ah. Assalamualaikum ya Muti'ah. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar engkau Muti'ah? Alhamdulillah. Wahai binta Rasul, engkau datang bersama siapa? Aku datang bersama Hasan dan Husain. Kata Muti'ah, apa? Ya Fatimah, kenapa engkau bawa Husain? Ini seorang putri yang soleha. Kalau kita mau masuk surganya bersama Sayyidatuna Khubabah Fatimah Zahra. Saya izin sama suami saya cuman Hasan doang. Ibu, Husain saya nggak izinin. Bagaimana? Balik lagi besok. Tapi kalau kita bu masuk ke rumah orang yang bukan muhrim kita, ya, bagaimana kalau ada tukang paket? Bagaimana? Ketawa. Saya senang kalau ada yang ketawa. Bagaimana kalau ada tukang? Ibu bercandain. Bu, mau masuk surga mau Muti'ah bu? Nah, besok tukang paket di stop. Jangan cerita lagi. Mau masuk jalur Muti'ah. Ya bu, masuk surganya bersama Sayyidatuna Khubabah Muti'ah. Tukang paket, ih si abang mah kamari ge paket urang terus. Wah, dah ilalah lantas bana ka ini kuntuminau. Diajak ngobrol tukang paket, bagaimana kita mau masuk surga? Tukang paket muhrim kita bukan, mahram kita bukan. Tapi sama tukang paket kayak CS. Bahkan bisa WA-an sama tukang paket. Bagaimana surga kita bisa dapati kalau tukang paket aja kita jadi teman. Ya bu, nah ini satu. Datang kembali. Masuk, boleh izin Hasan dan Husain. Masuk nih bu. Pas sampai di tengah rumah, Sayyidatuna Khubabah Fatimah itu kaget melihat ada satu cambuk. Tahu cambuk bu? Ya, sama kipas. Kipas, tahu kipas? Ya, ihit kalau orang Sunda ya. Ah, ihit. Ha? Ihit ya. Ya, tahu bu ihit bu? Ya, sama cambuk tahu, pecutan tahu. Kalau orang di rumah itu kan di meja makan ada piring, ada sendok, ada air. Tapi kalau di rumah Muti'ah, nah ibu siap-siap pulang dari sini beli kipas sama beli pecut. Mau nggak bu?
Mau nggak Bu? Hah? Mau nggak? Nggak mau? Berarti nggak mau nggak masuk surga? Iya, kan pengen jalurnya Sayyidatina Hubabah Mutiah. Cuma beli kipas sama pecut. Ya ditanya sama binta Rasulnya sama Sayyidatul Fatimah Zahra. Hei Mutiah, biasanya di meja makan ini ada piring, ada sendok, ada gelas. Kenapa ini ada kipas sama pecut? Apakah engkau kasih makan suamimu dengan kipas dan pecut? Kata Sayyidatina Hubabah Mutiah, tidak begitu wahai binta Rasul. Apa katanya Bu? Kipas ini adalah untuk suamiku. Bu, kipasnya buat siapa? Kalau suami pulang kerja kecapean, dikipasin sama Mutiah. Ih eranya, boro-boro kipas. Yang ditanya suami pulang dari kerja, mana duit nak? Tes bayaran can, ayeuna geus teu boga beas, ayeuna kitu. Astagfirullah. Robal baroya. Astagfirullah. Minal toya. Kira-kira bisa masuk surga nggak? Suami belum diminum dikasih air putih, udah ditanya, udah dikasih bon. Tadi si A pulang, si A mangkat gawe yo, catatan di warung teh kieu ayeuna kitu. Ayeuna kitu. Orang di dia aya. Eueuh meureun. Eueuh hiji. Subhanallah. Ayeuna kitu. Surganya kabur, Bu. Ya. Ya. Dikipasin sampai suaminya bahagia senang. Ya, Bu. Yang kedua kata Sayyidatina Hubabah Fatimah Zahra, lalu ini pecut untuk apa wahai Mutiah? Kata Mutiah apa? Ini buat suguhan makan suamiku. Kalau aku lagi masak, lalu masakan yang gak enak, masakan yang gak nikmat, aku siap badanku untuk dicambuk oleh suamiku. Kalau kita, Bu, kalau kita salaki arek makan nanyakeun mana tempe, udah makan nanya tempe, ulang sudi tadi kita ada gitu. Sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu. Cuman dua perbuatan Mutiah. Kalau suaminya datang menyenangkan wajah suaminya, dikipas-kipas dirayu suaminya. Kalau makanannya nggak enak, dia siap dicambuk oleh suaminya. Itu kuncinya Sayyidatuna Hubabah Mutiah masuk surga. Insya Allah ibu-ibu yang hadir di sini pulang dari sini ya Bu, ketemu ihid, beli ihid, kipasin suaminya Bu, biar masuk surga barang-barang daripada Sayyidatuna Hubabah Fatimah Zahra. Mau Bu? Mau Bu? Insya Allah. Oh malu Ipa, nggak usah malu, laki kita sendiri. Nggak usah malu, suami kita sendiri. Sama tukang paket aja kita nggak malu, masa sama suami kita malu ya Bu ya. Ibu-ibu hadratul mukarramah yang saya hormati dan yang Allah muliakan, jam tangan saya sudah menunjukkan jam 11 lebih ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat ya Bu ya. Pulang dari sini kita semua bawa keberkahan, pulang dari sini semua kesalahan dan dosa kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pulang dari sini semua kita menjadi manusia yang lebih baik lagi. Pesan saya cuma dua Bu, sebelum ditutup doa pesan saya cuma dua. Kalau kita mau masuk surganya Allah nanti melalui jalurnya siapapun, yang terpenting di depannya adalah bendera la Muhammadar. Mudah-mudahan kita dapat bendera itu kita dengan punya dua Bu. Dua apa? Pertama kita punya rasa malu sama Allah, kedua kita punya rasa takut sama Allah. Rasa malu apa? Malu untuk berbuat yang tidak baik ya Bu. Rasa takut untuk meninggalkan semua yang menjadi kewajiban kita ya Bu ya. Mudah-mudahan hanya ini yang bisa saya sampaikan.
Kurang lebihnya saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Ya Bu, insya Allah kapan waktu kita bertemu kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.